waktu lebih fokus kalau untuk urusan dunia. Apalagi kini musim kampanye. Mangaluan piti berjuta-juta besok pilih kuah. Tak beretong lagi ni kalau. Untuk manakaan baliho, untuk maduan pertemuan, iya tu dah. Tetapi untuk maisi celengan, musaji, untuk bayi-bayi hanya beretong. Jadi banyak awak kalau untuk urusan dunia tak beretong, membuat rumah tak beretong. Tapi membali simin sakarwa untuk musaji, nyoba beretong. Iya tu tak? Membali untuk mewah, tak balik ke surang tu. Tetapi membali keramik sekotak untuk musaji, balik itu. Itu fakta. Kenapa sikap seperti itu terjadi? Masalah orientasi hidup. Sehingga banyak orang bermimpi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Berhayal. Kalau kini, kalau tidak kata pilih, minimal awak kini muncul dulu sebagai tokoh. Jangan saling cuba-cuba, mak. Biko kalau saya ada dua, lalu brode, awak maju dulu jadi kepala daerah. Banyak orang ini punya perhitungan untuk hal-hal seperti itu. Tetapi tidak mengana, kau mati jadi kau mati jadi suap. Dia tidak pernah berpikir tentang persiapan. Sehingga wajar awak betong-etong untuk Allah. Contoh sederhana saja. Keranjang lewat ketiak. Kalau seandainya dalam saku awak kopitinya mulai dari nan merah, sudah itu nan biru, sudah itu nan hijau, sudah itu nan ungu. Ada piti 100, piti 50, piti 20, piti 10, piti 5.000, piti 2.000. Kilo-kilo ketika dia lewat nama keluar. Hah? Yang mana bakal keluar? Hah? Cuma Pak Haji nak merah, hanya baik kalah kan? Berarti dia tak yakin ada sampai itu loh. Merah ke Cik Haji tapi kalah Pak Haji kan? Biasanya kebanyakan awak kini mencari nama lekete. Iya atau tak? Iya atau tak? Rupanya dalam saku kok seragam itu biti 2000 itu sudah lahan. Masih berpilih atau tak? Masih berpilih ya. Ada nak raja, ada nak setengah raja, ada nak lusuh. Anak mana berempat? Hah? Nama mana berempat? Alhamdulillah kalau raja nama bayu lusuh. Belajarnya ke lapau, agak di lapau, nggak ada raja ada kemana kan? Biar kamu lihat, itu berempat saja. Ada nak murid? Itu fakta awak. Murid itu wajah agama awak. Murid itu wajah Allah. Awak berharap Allah memberikan kehidupan yang terbaik kepada awak. Ya tak? Awak itu agama Allah, kau curang saja. Tapi awak berharap Allah memberikan yang terbaik. Tetapi yang Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang, tidak peduli. Mau beriman awak, mau setengah beriman awak, mau kapi awak, malah kebutuhan awak punya lengkapi tadi. Iya atau tidak? Bahkan kadang-kadang ada dokter awak tu, awak saya rajin ke surau, sandik lah sekian awak. Ada kapi yang nak solat, murah sekian. Ada orang kecil itu. Padahal sesungguhnya rahimnya Allah tu, sayangnya Allah tu tak bisa dinilai je. Cuma di awak tu ratu-ratu mali itu bukan lagi dengan basiro. Tak cuma tuati, tapi juga basor. Mata ni kuat, sehingga pandangan awak tu materialistik selalu. Ibu-ibu menilai laki saya indah tu Jawa. Dinilai itu bukan lagi je sifatnya tapi je materi. Sehingga ada ungkapan orang-orang
ada uang, abang saya. Tak ada uang, abang Malaya. Sehingga elok dulu orang keluar nilai jo. Ada orang rajin kamu saji, cuma jarang mentraktir kawan. Tapi ada tak pernah ke surau, rajin mentraktir kawan. Yang mana kita elok? Hah? Nah, najuk magi minum pere tadi. Walaupun tidak ke surau. Akhirnya elok dulu itu tergantung anak nampak di awal. Awal tak pernah lagi merasa. Makanya Bapak Ibu, ini awak pun nak meluk. Hari-hari awak hanya diisi dengan keluhan. Mau deh kepanjang, deh. Kamu boleh tadi, dua jenis tadi, aja nak angin ya, karena di padang panjang. Awak jarang bisa ketika tiba dulu buat wangi, awak tak perlu dulu karena awak tahu buat wangi. Ya tu lah. Tetapi karena kebiasaan awak tu, awak tu suka je sesuatu yang mampat. Jadi kalau berubah tu kadang-kadang tidak siap. Hujan hari, hujan lagi. Ketika hujan dia minta apa? Panik. Panik hari, dia minta hujan. Mau itu awak. Siaran mau itu. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Apabila mereka diberikan kesulitan, makanya semakin berkeluh kesah. Kalau dia kebaikan, berkeluh kesah juga. Sehingga ada dapat cie dan dapat ibu murid itu siapa nak kena ini sifat berkeluh kesah illal musallin, kecuali orang-orang yang solat alladzina hum fi solatihim daimun, solatnya nanti jago juga kalian. Jadi Pak Ibu, ambo musim-musim kebanyakan orang takwa. Ada yang berkeluh kesah tentang istri berbayi. Ada yang berkeluh kesah usaha nak menjadi. Jadi aku setiap nak datang aku cari dulu. Pertanyaan-tanya, cari wajahnya gua, kau kurangkan ayu dua. Kau, yo Ustaz. Kau cari bantutnya solatnya Jumat dulu tekanannya. Kau tahu besar-besar. Jadi apa ini? Air wudhu aja jarang kamu kuat, nampak kesusahan dalam hidup kamu sekali. Maka orang beriman itu wajahnya itu berseri-seri. Dia di air wudhu, dia di sujudnya kepada Allah. Nabi itu selalu akan diuji. Oh, awak lagi di orang surau, pasti ujian itu akan lebih baik orang nak ke surau dibandingkan orang nak ke surau. Itu sunnah. 5 buktinya. Mana lebih baik, ujian awak atau ujian Rasulullah? Ujian Rasulullah. Bahkan 25 nabi yang wajib, Rasul yang wajib ketahui, itu ada 5 orang nabi yang dikasih sertifikat khusus. Namanya ulul azmi. Siapa? 5 orang nabi yang ujiannya itu luar biasa. Contohnya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dari ketek dan diuji. Keteknya baru. Audiannya ayahnya tukang kue patua. Lalu Ibrahim keteko disuruh bajojo patua ke kampung. Tapi karena beliau itu mungkin akan dipilih jadi nabi, jadi rasul, nyola lebah pikirnya. Lapane kalian lihat tak ada orang beli patua hari itu dong.
Nyopailah kata pitang ayah di awi, nyobai minum. Nyotagaan patuang tadi. Lah minum Ibrahim ketek itu nyomadok ke patuang awi doang. Kalau awi minum kurang. Kira-kira patuangnya pada minum. Akhirnya Ibrahim, untuk minum saya tak pandai, jadi Tuhan doang tuh. Kok Ibrahim ketek? Akhirnya nyopatah-patahan patuang yang lebih ayah tadi. Tentu patuang kan melawan dong. Lapuk anaknya bangkong nyontoh anaknya abah lu nyontoh nolong lagi di tuan tuh menolong badan langsung surang tidak tolong. Tentu pulang Ibrahim ke Pak Ibu tidak mau patuang ya bisa kuayahnya lagi anakku Ibrahim balakku patuang tidak ada orang balik itu banyak enak cuan ya tentu murka ya yang Tuhan bukan itu. Akhir ayahnya tahu nggak? Sajak saya suap nenek moyang awak nanti sampahnya itu akhirnya nenek lapan elok protes. Kalau anda amo ikut kepada agama dan ayah sampah nenek moyang kami sampah mulai kini berarti yang jadi anak den sekali. Kalau awak dihitung kayak bagi gitu, tapi dia tapi Ibrahim ketek karena itu masalah keyakinan sedikit pun yang tidak gentar akhirnya jadi ya barang yang dari rumah ada itu oke ya berjalan ya maka dalam perjalanan itu diceritakan kisah Ibrahim mencari Tuhan iya atau tidak? Barangkanya malam nampak dia bintang wah itu Tuhan iya kan? Sudah keluar bintang, nampak lu bulan kadang sikit. Agak kadang sikit percaya kono bulan. Kira tiba pagi, hilang bintang, hilang bulan, mencogok matahari. Kono Tuhan. Tarap ni saudara. Tiba malam, abil. Di situlah Ibrahim mengatakan, dan bintang bukan Tuhan, dan bulan bukan Tuhan, dan matahari bukan Tuhan. Sehingga kita beliau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Dan Tuhan itu adalah yang menciptakan langit bumi alam saudara. Maka tugas kita adalah menghadapkan diri awak. Menghadapkan diri itu artinya kamu tuh bukan hanya badan awak, tetapi lahir batin itu nambah kamu. Jadi kalau kamu cuma lahir saja tidak bermakna. Kalau kamu itu batin loh, tidak bermakna. Kalau kamu itu langkok, harus lahir batin. Kalau dulu misalnya ingin bagamu kok dunia ditinggal. Kamu pernah Pak Ibu pengalaman ketika kuliah? Jadi adalah kawan kau bersemangat juga kamu kok. Sama-sama kuliah jawab di Bung Hatta jurusan hukum. Awak hukumnya perikanan. Sama-sama aktif di Musaji. Jadi kampus kok. Sekali masuk lagi ke kelompok pengajian, biasa sama-sama rapi kok. Kemudian berjumpa, bajangui, berkopiah. Sudah itu sekali sama-sama naik oto, ambo pulang ke Padang Panjang, ke Pekungguah, nyo pulang ke Bukit. Semua dia turun. Cuma nak boleh dari hilang tu rapinya. Dulu aku sebelum militan Moleko garamu rapi. Kok kini enggak? Akhirnya zaman Rasulullah itu tidak ada setrika ada biar. Awak ketika saja orang biar. Bekerja. Kalau zaman Rasulullah ada setrika, awak kan contoh ini gua. Atur selang ini. Zaman Rasulullah ada turun amja bayinya badangan kau ini. Ada pemahaman yang jumud. Awak kadang-kadang memahami agama kok. Sampai itu aja. Pada Rasulullah mengajar kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Tapi dunia itu untuk bingkai jo keyakinan awak. Walaupun di palapi.
Di sekolah Pak Ibu gunanya hidayah tadi. Di sekolah gunanya petunjuk tadi. Dan kama mimpi yang awak. Nah, hidayah utama itu adalah Islam. Nah, Islam itu di mana? Al-Quran yang terdiri dari berayat 6.000 labir, mulai dari Al-Fatihah sampai ke surat An-Nas. Apapun yang berkaitan dengan urusan hidup awak ada di siku selolah. Al-Quran tidak hanya mengatur halal haram. Al-Quran bukan cuma baca itu tentang saugo jonaraku, tetapi Al-Quran baca itu urusan hidup dunia dan akhirat, mulai dari urusan yang nenek sampai ke urusan yang ganda. Maka kalau ada orang pengajian ketika di pasar jangan bawa-bawa agama, ketika bawa politik jangan bawa-bawa agama, itu nan aliran sasih. Ini tahu lihat orang dan komit juga agama bagi cara sasih. Contohnya, bahkan ada ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, salaman. Itu ayat tentang itu. Tentang muamalah, tentang ekonomi. Ayat mengenai tauhid, Allah bedek ya. Jadi Al-Quran itu baca itu sampai teknik detail kehidupan awak. Cuma karena awak kok tidak membaca, boleh banyak orang-orang kaya ini. Contohnya gini kok, karena bodoh-bodoh makanya lebar halaman sehari baca Quran. Bodoh-bodoh. Mana lebih acok? Membuka halaman Al-Quran atau membuka halaman Facebook atau WA? Mana coba gitu? Mana coba gitu? Awaknya dilarang baca Quran, awaknya dilarang baca WA, awaknya dilarang buka Facebook. Tapi jangan kalah lo membuka halaman Al-Quran kok dibandingkan membuka halaman smartphone awak. Allah membaca sejarah, berarti memahaminya seorang buat. Maka wajarlah sistem kehidupan awak kok sampai jo agama-agama kok di maolok-olok lah. Di olok-olok. Awak tidak tahu satu lo galak-galak, satu lo mangguan-mangguan. Maka dalam Al-Quran apa ini? Jadi nak petunjuk Allah tu pun. Jadi kalau awak nak beradaptasi dengan Al-Quran ko secara baik dan benar, maka dipastikan kehidupan awak akan oleh. Kehidupan awak akan oleh. Tahu apa ya? Sekali ada seorang sahabatku mendatangi sahabatnya yang lain. Siapa mendatangi di sahabatku Mu'az bin Jabal. Mana sahabat mendatang Mu'azku? Ya Mu'az, bantulah ambo, karena beberapa hari ke belakang gua daduang boko sasak. Kalau istilah orang awak, aye diminum bak raso duri, nasi dimakan bak raso sakam, dibawa lalu matun anggota pijam. Kalau istilah orang kini stres. Adialah ambo penawarnya. Lalu kita Mu'az, wahai saudaraku, kalau itu yang sedang kau alami, ubeknya sederhana. Pulanglah engkau ke rumah,
Lalu berwuduklah engkau dengan baik dan benar. Setelah itu ambillah Al-Quran dan bacalah Al-Quran. Lalu laki-laki itu sahabat pulang. Sampai di rumah nyoba baca Quran. Testimoninya, kesaksiannya. Baru beberapa ayat Al-Quran ambo baca, seolah-olah Allah telah memberikan hati yang baru kamu. Awak kalau gundah gulana, awak mengawak. Hah? Aduh kawan, kalau pandai-pandai ketik kemana? Iya, raun lah, raun sebalik itu. Pandai-pandai ayam di mana cara raun? Kalau raun doang, kalau pandai-pandai minyak negeri Bali, makan di jalan. Maka dikatakan Al-Quran yang dikatakan hidayah, petunjuk, dia tidak hanya berfungsi untuk menyelamatkan akhirat awak, menyelamatkan dunia awak, tetapi ini akan menjadi tubik. Wahwa sifaul lima fis sudut. Nyo akan menjadi ubek nan kamalapangkan dado-dado. Jadi kalau ada awak dapat penyakit SMS, itu aja SMS jauh. Sanam mali kurang susah mali kurang sanam, maka dipastikan kurang tunda pernah menjadikan Al-Quran sebagai penawar. Ini banyak kurang dan jadi caleg, inyosen di bawah surang. Ada yang ada ketujuh di denda kami lihat. Emangnya kalau aku nak kami lihat, pilih kok berarti? Tidak kan? Kan banyak orang itu merasa penting. Bantu ke satunya, Jokowi ke ketujuh di denda, Prabowo dah. Memangnya kalau naknya pilih presiden itu tetap kita pilih dia tuh lah. Itu namanya ini. Jadi tak masuk apa itu? Kalau disuruh pilih sebagai pilpres sebagai, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Akhirnya Al-Quran itu baca Al-Quran antiganya di Malay di TPA. Allah di TPA dititipkan anak membayar iuran kembali loh. Ini kebangkitan orang jual Quran itu kadang ini. Kalau kami di Padang Panjang ada namanya Markas Quran Sumatera Barat. Itu dipimpin oleh Ustaz Idris Al-Hafiz. Ini di Padang Panjang lah banyak imam Sajigo hafal Quran. Sehingga kami ditunda sepakat imam yang hafal Al-Quran itu digaji BAT 5 juta sebulan. Dan wali kota Baruko lah mencetuskan namanya Kampung Tahfiz. Jadi kalau ada musaji, musola, RT dan membuat program tahfiz halakoh Al-Quran, maka itu akan dibina langsung oleh Kesra. Makanya karena guru-guru TPA kini lebih banyak anak Al-Quran, maka guru TPA itu dibuat grade A, grade B, grade C. Maka daripada panjang tuh guru TPA tuh paling rendah honornya sebulan tuh dari Pemda 900. Paling tinggi itu 1.500.000. Itulah dari Pemda. Kalau cuma hafal Quran, maka ini disampaikan ke Imam Musaji hafal Quran. Karena jadi kalau aja Al-Quran kau jauh, dalam Al-Quran Rasulullah lah pernah mensinyalir hampir pada abad yang lalu. Firman Allah dalam surah Al-Furqan, AKC Allah yang merupakan keluhan Rasul. Ya wa qala Rasul, dan berkata Rasul kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan.
Ambo yakin dan percaya itu. Sekalipun rumah awak itu seperti istana. Ini di rumah itu senandung Al-Quran kanan aco atau senandung selain Al-Quran. Tahu anda tahu? Maka untuk itu apa itu? Harus aduk. Kalau ini kan masih di awal bulan Januari. Ini kan dulu namanya tuh di media sosial 2009 kemudian 2009 kan ada tren namanya tuh. Amun kau anak dia namanya tuh. Hah? Hah? Atau gini-gini. Kalau orang gini no, di awal tahun gua harus ada resolusi dalam kehidupan awak. Kalau nak caleg, bos tak pilih jadi anggota DPRD. Tak salah. Tetapi hendaknya mudah-mudahan di tahun baru gua kecintaan awak Al-Quran balabia, kecintaan awak Islam balabia, kecintaan awak Allah bertambah, kecintaan awak Rasulullah bertambah. Sehingga wak makmurkan negeri awakku dengan meningkatkan iman takwa awak. Syaratnya beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Akhir-akhir definisi kehidupan yang baik itu akhir-akhir. Kalau orang ini ya berumah, bauto, anak lah jadi orang. Dulu tempat kamu jadi orang anaknya lah. Ambo anak boleh jadi orang itu Ustaz. Ada orang begitu. Bukan kehidupan yang baik itu kehidupan nama beli awak tu semakin daki ya Allah. Adunonyo rumah gadak, rumah rancak, tapi jauh dari Allah. Apakah kehidupan yang baik itu pakai? Bisa jadi. Kalau pakai itu mendekatkan diri awak kepada Allah. Maka kehidupan yang baik itu adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Maka kata Rasulullah, sungguh unik hidupnya orang-orang yang beriman. Dalam hadis itu bahasanya ajaib. Kehidupan orang-orang beriman kok ajaib, mengagumkan. Kok mengagumkannya Rasulullah? Kecil Rasulullah, orang beriman kok nyelok satu Allah harinya. Hidupnya elok tabinya. Kalau Allah aja itu kemudahan hidup, kelapangan rezeki, maka mereka akan bersyukur kepada Allah dan syukur itu baik baginya. Atau sebaliknya, kalau Allah adiainya kesempitan, kesulitan, kesusahan, mereka akan bersabar dan sabar itu pun baik. Jawab ini tak. Ya dia kayu bola bias ketek, nak muncul bukannya syukur tapi onges. Kurang pula untuk pribadi itu lah. Oh gini Ustaz, untuk jadi kota Dewan itu PTC sediwan. Itu banyak ini tuh. Ustaz maju gini, banyak ini Ustaz. Anu itu. Jadi kalau maju jadi caleg ini, nanti tanya orang tuh tak isi kepalanya dong. Dia piti. Ya tuh tak. Karena matu tadi. Dia kesulitan. Dia kesempitan. Bukan bersabar. Bapak biasa. Rasanya tak ada lah sekarang. Sholat juga di kerajuan. Baik pak, bagi walaupun tidak banyak lagi bos. Tetapi kok susah. Akhirnya dia menyalahkan Allah. Nah, makanya hidup dan hidup itu ada apa ibu? Ya Allah, al-yawma nudawiluha bainan nas. Hari-hari kau akan Allah pergilirkan untuk manusia kau. Awak ini anggota dewan, jadi anggota dewan itu taruh ada cerita. Awak ini jadi bupati, wali kota, kayak itu taruh ada cerita. Kalau ada itu anggota dewan, sudah itu ini anggota dewan dia tak lagi. Celek enggak? Enggak. Ini jadi ketua musaji ya. Guru musaji ya. Contohnya jambatan kayu tanam putih
sholat berjamaah, terutama laki-laki. Buktianlah kalau mukaji Furqan kau bisa larami lama umur, dipastikan kampung ladang, kampung ladang kok, insya Allah masyarakatnya akan makmur lahir batin. Itu janji Allah, dan kita ustaz, janji Allah. Tahu tak apa itu? Ambo kebetulan tanggal 3 Januari tetap akan memberikan manfaat doa. Apalagi kalau membacanya mahal. Akhirnya ikon adalah digantian di TV, digantian di hiburan yang lain, digantian di WA, digantian di Facebook, dan awak astur. Kalau pun ada program maghrib mengaji rata-rata setiap pemda gini, lah tingkat cerita lo namanya. Pariaman pun dah selalu di kota Pariaman ada maghrib mengaji, di Padang Panjang ada maghrib mengaji. Cuma kalau dah mau apa itu apa itu? Bagi awak yang tak sempat mengajarkan Al-Quran anak-anak awak, sekolah lain. Pada Padang Panjang aku membuat SMP Quran Banan awak. Karena baru SMP, alhamdulillah patah terakhir natama SMP itu dah bisa hafal 7 juz. Bahkan di Padang Panjang, teman-teman SD pun